Mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Para netizen yang berbahagia, masih bersama dengan Santri Klik. Kami bacakan tulisan Kiai Haji Imaduddin yang terbaru yang berjudul Mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Para habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tetapi, nasab mereka tertolak oleh kajian pustaka. Nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Nama Ubaidillah muncul pertama kali dalam kitab seorang habib 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya, tidak pernah dicatat dalam kitab nasab para ulama nasab, maupun kitab-kitab sejarah. Bagi penulis, nasab mereka tertolak dan terputus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kuat sekali indikasi sosok Alwi dan ayahnya, Ubaidillah, keduanya sebagai tokoh fiktif. Algoritma penelusuran dua tokoh ini, mengarah ke jalan buntu. Bukan hanya berkonklusi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi sangat kuat diyakini, keduanya sama sekali tidak pernah ada. Nampaknya, tokoh yang benar-benar historis dari keluarga Habib, dimulai dari nama Muhammad bin Ali yang digelari keluarga mereka, ratusan tahun setelah kematiannya, sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Inilah nama inti keluarga mereka. Habib Ali Al-Sakran dan keluarga lainnya dari abad 9 Hijriah, berusaha mencari tahu siap silsilah leluhurnya. Jauh di Mirbat, ada ulama besar bernama Muhammad bin Ali Al-Qolaiwi. 577H, namanya masyhur sebagai ahli fikih yang pendapatnya dikutip dalam kitab-kitab mutabarah mazhab Syafi'i. Berdasar tulisan Kiai Haji Imam Jazuli dari Cirebon, yang menyebut Al-Qolai ini sebagai Ba'alawi, mungkin ia berdasar suatu sumber, kemungkinan besar, permulaan jihad mengarah kepada bahwa kakek Al-Faqih Al-Muqaddam adalah Muhammad bin Ali Al-Qolai. Silsilahnya menjadi Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qolai. Karena suatu hal, mungkin adanya data silsilah keluarga asli Al-Qolai yang ditemukan, maka nama Al-Qolai ini kemudian dirubah menjadi Qoli, Kisam. Masih mirip. Jadi urutan silsilah Faqih Muqaddam menjadi Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Qoli, Kisam. Nama Mirbat yang sudah terlanjur disematkan kepada Muhammad bin Ali, tetap dipakai. Nama julukannya menjadi Muhammad Sohib Mirbat. Hari ini, kita bisa menyaksikan adanya makam dua tokoh ini, Muhammad bin Ali Al-Qolai dan Muhammad bin Ali Qoli, Kisam Sohib Mirbat. Dua nama yang sama, dengan julukan nisbat yang mirip, dan hidupnya sezaman. Harus membuat curiga para peneliti, termasuk Gus Rumail. Julukan Sohib Mirbat, kita terjemahkan saja, yang punya kota Mirbat, pantasnya disematkan kepada Muhammad bin Ali Al-Qolai, mengingat nama besarnya dan karangannya yang tersebar. Tetapi, kenyataannya diberikan kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi, padahal namanya tidak dikenal para ulama. Kenapa? Wallahu a'lam. Gus Rumail mungkin dapat menelusuri. Dan saya yakin, Gus Rumail hanya akan sanggup menelusuri keluarga Habib sampai kepada nama Al-Faqih Al-Muqaddam. Tentu dengan nama Muhammad bin Ali, bukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Penulis yakin, manuskrip tahun 697H yang ditemukan Gus Rumail, jika benar, tidak menyebut nama Muhammad bin Ali dengan gelarnya, Al-Faqih Al-Muqaddam, tetapi menyebut nama aslinya, Muhammad bin Ali, karena gelar itu baru di zaman Habib Ali Al-Sakran. Dan saya yakin, nama Muhammad bin Ali, Al-Faqih Al-Muqaddam inilah, nama yang terakhir yang bisa ditemukan sejarawan dalam melacak keluarga habaib. Al-Faqih Al-Muqaddam wafat 562 lalu ia keturunan siapa? Wallahu a'lam bishawab.
Yang jelas, ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW jalur laki-laki, berdasar hasil tes DNA keturunannya yang ada hari ini. Sebagaimana berita yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto, Marga Al-Habsyi, Al-Segaf, Jamalulail, dan BSA, mungkin maksudnya bin Syekh Abu Bakar itu, masuk haplogrup GY32613. Sedangkan untuk bisa disebut keturunan Nabi Muhammad ia harus memiliki haplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena ia adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Sayyidina Ali adalah JFGC 10500. Menurut para ahli, mustahil jalur garis laki Sayyidina Ali tidak sama haplogrupnya dengan Sayyidina Ali. Maka, menurut para ahli, berdasar hasil dari para habib yang telah melakukan tes DNA dengan haplogrup G, mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad itu hukumnya mustahil. Bahkan, masih menurut para ahli, para habib dengan hasil G ini, tidak pula keturunan Nabi Ibrahim AS, karena haplogrupnya Nabi Ibrahim itu JFGC 8712. Hasil tes DNA menurut para ahli, sangat presisi dan dapat dipercaya. Memang, hasil tes DNA tidak bisa menetapkan nasab. Jika ada seorang anak, setelah dites DNA, mempunyai darah dari ayah biologisnya, maka tidak serta-merta, secara syar'i, ia dianggap bernasab kepada ayah biologisnya itu. Harus ada akad nikah yang sah untuk kesahihan nasab. Jika tidak ada akad nikah, walau terbukti berdarah dari ayah biologisnya, maka ia ditetapkan bukan anak dari ayahnya. Ia tidak bisa mewaris harta ayahnya. Tetapi, jika dalam suatu kasus terjadi sebaliknya, ada anak yang sudah masyhur sebagai anak si fulan, lalu ada yang bersaksi bahwa anak itu bukan anak si fulan, kemudian dilakukan tes DNA, dan terbukti anak itu tidak memiliki darah ayahnya, maka jelas anak itu bukan anak ayah yang diakuinya. Seperti itulah hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2004. Maka, hanya kejernihan jiwa yang akan menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran hakiki. Bukan perasaan, bukan doktrin. Kepasrahan dan rela akan setiap takdir Tuhan adalah tambang emas, keikhlasan dan keselamatan. Siapa yang membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Apakah ia yang membantu seseorang yang bukan zuriyah Nabi lalu mengaku sebagai zuriyah Nabi? Atau dia yang berusaha agar para pengaku zuriyah Nabi ini bertobat dari menisbahkan dirinya sebagai zuriyah Nabi? Ada yang mengatakan, salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Penulis katakan, lebih baik kita mencintai semua orang, itu lebih selamat, termasuk mencintai orang yang salah jalan. Cara mencintainya bukanlah kita dukung ia untuk terus berjalan di jalan yang salah, namun, kita tunjukkan bahwa ia berada di jalan yang salah, lalu kita tunjukkan jalan yang benar, wallahu a'lam bihaqikatil hal. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Editor, Didin Syahbudin.